Apakah manusia bisa mendapatkan rezeki melebihi apa yang telah ditakdirkan Allah sebelumnya disebabkan ketakwaan dia? Jamaah, kita tuh nggak tahu berapa takdir rezeki kita. Tapi yang jelas Allah mengatakan, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan doa itu pun dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Antum bertakwalah kepada Allah. Sekali lagi, rezeki itu bukan harus harta, jemaah. Ada orang yang sudah bertakwa kepada Allah kok miskin hidupnya, Ustaz. Dia di sop pertama selalu, Ustaz. Jangan ditanya tentang bacaan Quran dia, tapi hidupnya miskin, Ustaz. Fulan nggak pernah meletakkan keningnya di masjid. Sholat cuma 2 kali setahun, Ustaz. Idul Fitri, Idul Adha, kaya raya, Ustaz. Supaya antum paham bahwasanya rizki itu bukan hanya harta, dan harta itu pun belum tentu rizki dia. Bisa jadi harta itu azab. Kok bisa, Ustaz? Allah mengatakan, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kamu jangan takjub dengan harta mereka, jangan heran sama anak-anak mereka yang sukses. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah itu ingin mengadab mereka dengan harta mereka di dunia, dengan anak-anak mereka di dunia. Ternyata harta itu bisa jadi adab. Antum bisa jadi dengan gak punya harta nikmat hidup. Pernah ada seorang suami ini kurang perhatian sama istrinya. Istrinya sampai cemburu, mengatakan, suamiku kok gak lihat tetangganya miskin. Karena miskin, tetangganya sore hari bisa kumpul ya, makan gorengan, ini itu nikmat, sampai istrinya kepingin hidup seperti itu. Ngomong sama suami yang kaya raya ini. Suaminya tahu, oh ini balak ini tetangga ini. Dia datang ke tetangganya, mau nggak engkau aku kasih modal usaha? Oh mau, kata dia. Buka usaha. Sama kayak dia, jarang di rumah akhirnya. Supaya antum paham, ternyata lebih banyak hartanya, ada rizki yang berkurang dari dia. Maka tatkala antum bertakwa kepada Allah, antum lihat kok ana rasa belum ada perubahan di ekonomi ana, Ustaz. Tapi bisa jadi rizki antum di tempat yang lainnya. Antum bisa kumpul sama keluarga, itu rizki. Antum bisa makan enak, rizki. Ada orang kaya raya aja, terkaya di dunia, nggak bisa makan sate guling, kolesterol nggak bisa. Tiap pagi harus keliling alun-alun. Kenapa, Pak? Iya, jantungnya sudah lemah, kata dokter. Yang ini ada kuli bangunan, alhamdulillah saya masih bisa makan 3 piring. Rizki dia, jemaah, rizki tadi. Jadi kalau bicara rizki, Allah akan menambah rizki, meluaskan rizki dengan silaturahim. Iya, nah, tapi sejatinya semua sudah ditentukan sama Allah SWT. Tugas kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak menjadikan sebab sebagai sandaran kita. Enggak, sebab ini ya karena disuruh sama Allah. Kalau enggak, ya ada orang menikah 2, 3, 4, terus dia nikah kepingin punya anak, cerai lagi, nikah lagi, nggak punya anak, ya subhanallah. Dia usaha, tapi ternyata tidak ditakdirkan punya anak. Tapi sekali lagi kita harus husnudzon sama Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustaz, mana yang lebih penting, mendahulukan memberi rizki pada istri atau pada orang tua? Kalau bicara nafkah,
Seorang anak itu memberikan nafkah kepada orang tuanya dan memberikan nafkah kepada istri. Jangan dua hal ini ditabrakkan. Ada seorang suami, kalau antum merasa tidak bisa memberikan nafkah kepada istri, jangan menikah. Karena Rasulullah SAW ketika menyuruh anak-anak muda menikah, siapa yang disuruh menikah? Yang punya kemampuan. Yang tidak punya kemampuan, kata Allah, falyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan. Yang nggak mampu sudah nahan diri, jangan nikah dulu. Paling nggak engkau puasa. Tapi kalau engkau mampu silahkan menikah. Konsekuensinya engkau memberikan nafkah kepada istrimu. Orang tua juga kita kasih nafkah. Dan jangan takut kalau antum kasih nafkah sama orang tua rezeki antum berkurang. Enggak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung rahimnya. Dan ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW tentang nafkah, yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan dan kepada siapa mereka berinfak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Katakanlah, harta yang kau miliki yang paling berhak mendapatkannya adalah orang tuamu, walil walidain. Baru setelah itu kerabatmu, istri dan yang lain. Artinya suami punya tanggung jawab. Ingat, yang nggak mampu menikah jangan menikah. Terus gimana Ustaz? Udah kebelet, ya puasa, jaga diri, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya seorang istri dan ibu dari satu anak. Saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan? Di satu sisi suami saya ingin saya berhenti bekerja sebagai honorer, sementara kedua orang tua saya dan mertua saya tidak menyetujui saya berhenti kerja. Di dalam hati saya ingin ikut kata suami, tapi ada rasa takut karena orang tua saya akan marah besar, bahkan tidak menganggap saya. Terima kasih Ustaz. Jamaah rahimakumullah, buat para orang tua, hendaklah kita menjadi orang yang bijak. Orang bijak adalah orang yang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tugas orang tua membesarkan anak-anak itu. Dan dia tahu ketika dia membesarkan anak perempuan, merawat, mendidiknya, kemudian anak itu bekerja, tinggal satu tugas dia yang belum selesai, yaitu menikahkan putri. Ketika dia menikahkan putrinya, dia tahu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Surga dan neraka putrinya akan berada di tangan suaminya. Sehingga perempuan itu harus taat dan patuh kepada suaminya, bukan kepada bapak ibunya lagi. Ustaz, tapi anak kan yang membesarkan tuh anak yang menyekolahkan, anak yang merawat. Masa setelah besar nih suaminya mau ngatur dia? Iya, aturannya seperti itu. Kalau tidak seperti itu, terjadi dualisme kepemimpinan. Itu perempuan hidup sengsara seperti sekarang. Dia mau taat sama suami, bapaknya akan tidak menganggap dia sebagai anak. Taat sama bapaknya, suaminya akan marah. Ini termasuk kezaliman kepada para wanita. Makanya orang tua ketika membesarkan putrinya, menikahkan putrinya, selesai tugas dia. Insya Allah tuh perempuan jadi tameng yang menghalangi orang tuanya dari api neraka. Bukan kau dapat uang, bukan. Engkau kehilangan uang banyak membesarkan tuh perempuan, tapi akan dapat fadilah, diselamatkan dari api neraka. Maka tugas seorang perempuan taat dan patuh sama suaminya, selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah. Tapi masalahnya ada orang tua yang nggak paham sama agama.
Kalau anak laki beda, anak perempuan seperti itu. Jadi nasihat anak kepada anti, taatin suaminya. Anti tulis surat sama orang tua, tulis surat sama orang tua. Dan kalau bicara wanita, jamaah, Islam ini agama yang menghormati wanita. Makanya bentuk kezaliman ketika wanita itu harus bekerja cari harta, sedangkan dia di satu sisi harus hamil, dia harus menyusuin dan tetap harus cari duit. Tugas mencari nafkah, tugas siapa? Suami. Ini baru namanya menghormati wanita. Tapi kalau pagi sama-sama keluar kerja, pulang kerja sama, apakah istri berhenti bekerja di rumah? Enggak. Dia masih ngurusin anaknya, melayani makanan suaminya, malam hari melayani suaminya lagi, pagi harus cari duit lagi. Maka tolong hargain para wanita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Saya wanita. Sebentar lagi bukaan CPNS. Saya ada hasrat ingin daftar sebagai penjaga tahanan, karena saya lulusan SMA. Tapi keseharian saya memakai syar'i dan bercadar. Saya ingin jadi pegawai sipir karena ingin membuat orang tua cukup. Tapi saya ragu, apakah jalan saya benar dengan mendaftar CPNS ini dan meninggalkan cadar dan pakaian syar'i saya, atau saya lanjutkan kuliah saya dan yakin saya akan dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Haibati fillah. Kalau bicara sebagai sipir penjara wanita, maka dia ya nggak pakai jilbab pun boleh ketika bersama-sama wanita yang lain. Dia buka cadarnya silahkan ketika bersama para wanita lain. Ana jadi ingat, rame kemarin ini ada apa istilahnya? Cross hijab. Hati-hati. Yang di sana bagian perempuan, kalau semuanya perempuan buka cadarnya. Kalau ada yang nggak buka cadarnya, lihat mungkin ada kumisnya. Nah, jamaah. Ana rasa buat ukhti yang bertanya, ada banyak hal, banyak cara untuk mencari rizki dari Allah SWT. Yang pertama tadi yang kita bicarakan, yakin rizki itu dari Allah SWT. Itu tumbuhkan di diri kita keyakinan tersebut. Usaha, ya silahkan usaha. Mungkin ada usaha yang lebih cocok buat dirimu, tidak menjadi sipir umpamanya. CPNS ini saingannya berapa banyak? Berapa? Puluhan juta. Astagfirullah. Betul. Yang diterima 400.000 jam. Anak terakhir baca itu mungkin berapa? Iya. Anti carilah usaha perempuan. Anti berusaha jadi wanita yang baik, yang soleha. Berdoa semoga datang seorang laki-laki yang soleh melamar anti. Kemudian dia perhatian sama orang tua anti. Masya Allah. Sambil buka usaha di rumahnya. Alhamdulillah ada banyak usaha yang bisa dikerjakan di rumah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, ana ingin bertanya, apa hukumnya meninggalkan pekerjaan pada jam kerja hanya untuk keperluan pribadi ataupun untuk menuntut ilmu tanpa izin atasan? Akan tetapi posisi tersebut sedang tidak ada kerjaan. Syukran, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian agar menyampaikan amanah kepada pemilik. Kalau antum digaji untuk duduk di tempat kerja tersebut,
maka antum duduk di tempat itu. Jangan tinggalkan. Lagi tidak ada kerjaan, tinggal lihat. Antum kontraknya itu apa sih? Kalau memang antum ingin memanfaatkan waktu untuk belajar, untuk keperluan pribadi, silahkan menghadap ke atasan. Sampaikan kepada atasan, izin umum. Pak, kalau kayaknya ada kerjaan, boleh nggak saya? Ya mau sholat duha, mau datang kajian ya. Tapi ketika ada kerjaan saya selalu ada di tempat. Kalau atasan mengatakan oke, silahkan. Kalau enggak, jangan. Muslim itu amanah, tidak berkhianat walaupun dalam urusan pekerjaan. Apa hukumnya sedekah sedangkan mempunyai hutang yang banyak? Sedekah nggak apa-apa ya. Artinya bicara utang, dia lunasin utang dan dia sedekah. Kecuali seperti ini uang. Kalau ana sedekahkan, ana nggak bisa bayar utang, ya berarti bayar utang. Tapi kalau nggak, utang ana belum jatuh temponya, Ustaz. Belum jatuh temponya. Dan dia juga yang ana sedekahkan tidak banyak. Ana masih bekerja untuk melunasi hutang-hutang ana. Kemudian antum usahakan punya aset yang bisa untuk melunasi hutang antum. Kalau antum mati ninggalkan hutangnya mah, walaupun banyak sedekah antum susah masuk surga. Kecuali hutang itu antum lunasi. Orang yang mati syahid di medan perang, mati kemudian hidup kembali. Ini cerita Nabi SAW. Kalau orang mati syahid dihidupkan kembali, dia berjuang kembali, kemudian dia mati kembali, dibangkitkan kembali, berjuang lagi sampai 3 kali, dan dia mati, kemudian punya utang, nggak akan masuk surga. Jangan diremehkan urusan utang. Makanya tinggalkan kredit-kredit itu. Tinggalkan. Antum hidup sesuai kebutuhan dan kemampuan, bukan gaya hidup. Ada orang beli handphone, bisa dia punya handphone harga 300.000 tapi malu. Akhirnya beli handphone harga 17 juta. Kredit. Motor 1,5 juta dapat motor nggak di sini, Jam? Dapat. Berapa? 500.000 datang ke sini, Jam. Nggak boleh jualan di masjid ya. Nah, ada motor 1 juta lah dapat lah, masih enak lah. 1 juta itu memang mungkin kalau antum pakai motor itu satu kampung pada ngeliatin antum semua. Siapa ini? Itu kesempatan dilihatin orang kampung. Assalamualaikum. Untuk ucapkan salam sama mereka. Berkah tuh motor. Sampaikan, Pak, ndak utang ini Pak. Itu yang baru masih tunggu 3 tahun lunas Pak. Nah, mati ninggalkan utang antum bahaya. Maka tolong jangan biasakan berhutang. Usaha pun jangan pernah mengatakan kalau nggak utang nggak bisa usaha. Kemana Allah kamu mengatakan itu? Kalau kemudian mengatakan kalau nggak utang nggak bisa usaha. Apa semua orang yang usaha itu utang? Tidak. Makanya husnudzon sama Allah SWT. Ustaz, tolong ingatkan, ikhwan kita di sini sibuk mengambil foto antum, takut disalahgunakan. Ya, mau dibuat apa fotonya? Apa banyak tikus di rumah antum? Mana taruh Ustaz? Soalnya kalau lihat antum tikus langsung keluar Ustaz. Alhamdulillah. Tolong jangan disalahgunakan. Dan buat apa jangan? Antum ambil ilmunya, manfaat. Kalau yang baik diamalkan, yang buruk tinggalkan. Jadi kalau urusan foto-foto kadang-kala antum jadi dosa juga buat antum. Karena riya. Ana sedang kajian Ustaz Syafiq. Hati-hati. Niatnya dijaga. Bismillah Ustaz, mohon nasihat. Jam berapa udah jam? Baik, 10 menit lagi jemaah ya. Anda lihat antum sudah pada ngantuk, pada lapar. Antum udah makan belum?
Belum kan? Iya. Nggak dikasih, panitia nggak ngasih apa-apa. Ngasih apa panitia? Air dikasih? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz, mohon nasihat motivasi bagi pencari rezeki kerja agar di apa ini? Agar diberikan keluar kemudahan untuk terhindar dari godaan pekerjaan yang haram. Nah, motivasi bagi pencari rezeki agar diberikan kemudahan untuk terhindar dari godaan pekerjaan yang haram dan syubhat. Ahibati fillah, suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersama para sahabatnya melewatin seorang pemuda yang gagah perkasa, sedang bekerja. Gagah badannya, kalau jangan ditanya, semangat kerjanya dia. Lalu sebagian sahabat mengatakan, laukana hadza fi sabilillah. Ada kata tubuh yang sehat ini, yang gagah, semangat kerja ini di jalan Allah, perang gitu jemaah. Tentunya kan pahalanya akan banyak sekali. Sayang kalau badan besar kayak gini hanya untuk cari duit. Apa kata Rasulullah SAW? In kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau motivasi orang ini keluar kerja mencari rezeki untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, maka dia terhitung fi sabilillah. Kalau dia ini keluar berusaha kerja yas'a ala auladin lahu sighar, untuk kasih nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Kalau dia keluar bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya supaya tidak minta-minta, supaya tidak ngambil milik orang lain, dia untuk mencukupi dirinya dengan yang halal, fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan, kalau dia bekerja motivasinya riya, untuk pamer, untuk berbangga-banggaan dengan harta yang dia miliki. Aku punya motor, aku punya mobil, aku punya ini dan itu. Untuk itu dia kerja. Fahuwa fi sabili syaitan, dia itu di jalannya setan. Pertanyaan ini mengatakan minta nasihat supaya nggak makan haram. Niatnya dibenerin. Kalau antum niatnya mau ngasih orang tua, masa antum mau kasih orang tua yang haram? Kalau antum niatnya mau kasih anak-anak antum, masa antum mau kasih yang haram? Tapi kalau niatnya berbangga-banggaan, antum akan makan tuh haram. Karena niat antum kerja udah nggak bener. Maka tolong benerin niatnya. Kerja nggak, ana mau kasih nafkah buat keluarga ana. Sehingga antum berpikir jangan sampai ada yang haram dimakan anak-anak ana. Ana nyekolahkan anak-anak ke pesantren, ana kasih makan yang haram. Musyma'gul, nggak masuk akal orang akan melakukan itu. Maka perbaiki niatnya bekerja. Paling tidak niat supaya tidak minta-minta. Ana niat kerja supaya bisa menikah, Ustaz, alhamdulillah. Tapi kalau niat untuk berbangga-banggaan, itu yang banyak terjadi, jemaah. Maka perbaiki niat kita, semoga Allah memudahkan. Saya sedang terlilit hutang riba dan non riba, Ustaz, yang cukup banyak. Amalan apa Ustaz supaya hutang saya lunas dan bebas dari hutang? Ya antum bayar, lunas kalau antum bayar. Sahih jemaah, kalau dibayarin lunas, selesai. Ini kan masalah antum nggak bayar. Kalau bicara amalan apa, yang pertama tobat.
Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena antum sudah melakukan dosa ketika hutang antum riba. Kalau hutangnya nggak riba, ya lihat, ada orang yang hutang karena untuk gaya hidup, bukan untuk biaya hidup tapi untuk gaya hidup. Yang pertama istighfar, mohon ampun sama Allah. Yang kedua berusaha untuk melunasi. Niat apa yang dimiliki jual. Kalau bisa bukti antum niat bayar itu, antum puasa Senin Kemis. Uang yang biasa anak makan siang itu Zat, anak tabung untuk melunasi. Kalau bisa antum puasa Daud, supaya Allah tahu dan orang tahu antum niat melunasi. Sehari makan sehari tidak antum, yang tidak itu untuk melunasi hutang antum. Kalau antum punya aset, jual aset antum. Itu sebagai bentuk kesungguhan antum membayar. Kemudian baca doa. Banyak doa-doa yang diajarkan Nabi SAW agar kita terhindar dari hutang atau bisa melunasi hutang. Di antaranya doanya Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tahu doanya Ali? Masya Allah. Antum belum dapat hadiah. Nah, apa doanya? Antum punya utang? Oh, Masya Allah, makanya hafal doanya. Apa aja? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu ya Allah, sehingga aku tidak makan yang haram. Dan kayakan aku dengan karuniamu ya Allah, sehingga aku tidak butuh dengan selainmu ya Allah. Itu jamaah, benar-benar bertawakal kepada Allah. Kita tuh kadang-kala, oh kayaknya fulan bisa bantu, oh kayaknya fulan bisa bantu, oh anak punya lobby, anak punya link, anak punya kenalan, anak. Oke, sebab itu silahkan, tapi jangan bersandar kepada sebab. Bersandar tidak, menjadikannya sebab ya memang itu sebab, tapi bersandar sama Allah Azza wa Jalla. Nah, terakhir nih, ada sebuah kisah seorang syekh yang cerita. Entah ana sudah ceritakan sama antum di beberapa kajian yang ceritakan. Ini ada fulan yang di PHK, dia cari kerjaan sampai 3 bulan nggak dapat sudah. Akhirnya ketemu dengan syekh. Dilihat wajahnya cemberut, dia merenung, ya kelihatan lah. Orang kalau punya utang itu kelihatan wajahnya. Coba antum lihat yang di sebelah antum. Oh ini fulan kayaknya punya utang. Atau dia di PHK. Iya, nampak di wajah dia, nggak bisa sembunyikan. Syekh itu tanya, gimana engkau udah dapat kerjaan? Belum Syekh, ana sudah ngomong sama kenalan ana punya orang dekat di sana, lobby sana, semuanya cuma janji-janji Syekh. Sampai hari ini ya belum ada jawaban, belum ada panggilan. Syekh itu ngomong, kenapa engkau tidak ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala? Coba kau salat malam terus minta sama Allah. Iya Syekh. Lihat jamaah, ada orang yang yakin fis sama, rizkinya ada di atas sana. Ada orang yang lebih berat hatinya sama usaha. Akhirnya orang itu Masya Allah sholat malam itu sholat malam, besoknya sholat malam. Keesokan harinya setelah dia sholat malam, pagi itu dia keluar dari rumahnya. Biasa mau ke tempat-tempat lowongan kerja. Keluar dari rumahnya, ada rizki di tempat ini. Masuk dia ke sana, ke resepsionis, tanya, apa ada lowongan kerja di sini? Oh kata dia, ada kata dia. Coba ketemu sama atasan. Subhanallah, disambut dengan baik, naik ke atas, ketemu sama atasan yang di sana, ngobrol, kau bisa apa ini itu. Lalu bosnya mengatakan, di sini ada 2 lowongan kerja, kamu mau pilih yang mana? Dia nggak kebayang jamaah. Tempat yang dekat sama rumahnya. Tempat yang selama ini tidak pernah dalam bayangan dia ada kerjaan di sana aja. Ada rizki dia nggak ada. Karena dia nggak punya kenalan satu orang pun di tempat itu. Orang kan berpikir kalau antum nggak punya kenalan nggak mungkin diterima, harus sogok sekarang, harus ini itu. Ini pandangan yang salah. Dia dikasih pilihan, Masya Allah. Setelah 3 hari ketemu sama Syekh. Syekh melihat, ya Allah, wajahmu kok beda sekarang.
Iya Syekh, ana dapat kerjaan Syekh. Oh gimana ceritanya katanya? Cerita dia. Di situ kita harus yakin bahwasanya yang menentukan rezeki itu yang di atas sana aja. Ya usaha tetap kita usaha, tapi hati tetap bergantung sama yang ada di atas sana. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Itu yang bisa Anda sampaikan. Ini pertanyaan mungkin bisa dibaca di tempat yang lainnya insyaallah jamaah kalau masih sempat. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.